kulit itu kan suka ada tuh yang ngelupas. Kalau kita kering kan ada yang kelupasan. Di bibir juga ada, makanya bisa ngelupas tuh bibirnya. Bibir berwarna merah. Bibir itu sebagai salah satu cermin dari kesehatan tubuh seseorang. Nggak hanya kulit. Kenapa? Karena kalau bibirnya apa itu kosmetik? Dia merupakan sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan di bagian luar badan. Apa aja itu? Dia mulai dari rambut, kuku, kulit, bibir, organ kelamin bagian luar, gigi, dan rongga mulut. Sabun, pasta gigi itu termasuk ke dalamnya. Tujuannya pun juga khusus. Tujuannya apa saja? Yang pertama itu untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan. Misalnya pada make up itu kan dapat mengubah penampilan, menutupi adanya cacat atau yang tidak baik dari penampilan seseorang, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik dan memperbaiki bau badan. Yang khas pada kosmetik itu tidak boleh dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Jadi yang namanya kosmetik itu nggak boleh buat nyembuhin penyakit gitu ya. Kalau udah dia itu tujuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit, namanya berubah menjadi obat. Nah, kosmetik sendiri dibagi menjadi dua. Ada kosmetik yang bertujuan untuk perawatan kulit, skincare. Di dalamnya termasuk lip care. Jadi kita masuknya di sini. Yang kedua adalah kosmetik dekoratif. Dekoratif itu yang dimaksudkan adalah make up. Jadi masuknya ke dalam situ. Keduanya juga memiliki tujuan yang berbeda. Yang satu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit ataupun bibir ataupun rambut dan lain sebagainya. Yang satu untuk mempercantik diri. Jadi usaha untuk menambah daya tarik agar lebih disukai orang lain. Jadi mengubah penampilan maksudnya ke situ. Nah, kalau khusus untuk bibir, ini adalah gambar bibir nih. Kalau kita bicara anatominya, dia itu mirip sama kulit. Nanti saya tunjukkan perbedaannya. Yang utama dia itu tipis, jadi jauh lebih tipis dibandingkan kulit. Kemudian dia memiliki sedikit keratin. Apa itu keratin? Jadi kalau kita di kulit itu kan suka ada tuh yang ngelupas. Kalau kita kering kan ada yang kelupasan. Nah, itu yang namanya sel keratin. Di bibir juga ada, makanya bisa ngelupas tuh bibirnya. Jadi bentuknya kayak kelupasan. Dia lebih tipis dan tidak memiliki pigmen melanin. Pigmen melanin itu yang menjadi flek. Itu yang membedakan warna kulit orang. Dia nggak punya pigmen melanin sehingga pembuluh darah kapilernya dapat terlihat dan menyebabkan bibir berwarna merah. Ini kenapa bibir itu sebagai salah satu cermin dari kesehatan tubuh seseorang. Nggak hanya kulit. Kenapa? Karena kalau bibirnya misalnya warnanya pucat, biasanya orangnya kemungkinan anemia. Atau bibirnya itu dia itu ungu kebiruan, kurang oksigen. Nah, hal-hal kayak gitu tuh menjadi salah satu tanda gitu ya. Oke, jadi bibir yang sehat juga bisa dibilang sebagai cerminan tubuh yang sehat. Jadi tambah merah, jadi warnanya pucat. Kalau kita ngerokok menjadi hitam karena terakumulasinya zat-zat dari rokok itu cepat banget. Jadi warnanya jadi bisa berubah. Memakai lipstick atau lipstick yang matte. Lipstick yang matte membuat jadi lebih kering. Jadi cepat banget dia, lebih sensitif lah istilahnya. Kalau kita lagi pakai masker, banyak sekali orang-orang tuh yang malas minum. Otomatis dia menjadi kurang cairan, berpengaruh terhadap kesehatan kulitnya. Kemudian sinar matahari. Kenapa kayak gitu? Karena ingat sekali lagi, dia nggak punya pigmen melanin sebagai perlindungan dari paparan sinar matahari. Maka sinar matahari ini kena banget nih ke bibir kering. Ini bibir keringnya bisa kayak gini nih, yang ngelupas sel keratin yang tadi saya tunjukin. Kemudian yang paling sering lagi adalah suka menjilat bibir ya. Jadi kami punya tuh radang dermatitis. Dermatitis itu radang lip licker. Jadi artinya orang-orang yang suka menjilat bibirnya itu menjadi bisa bengkak, bisa merah, bisa mengelupas, itu namanya lip licker, dermatitis ya. Dan obat-obatan termasuk di dalamnya merokok, gaya hidup yang tidak sehat itu masuk ke sini. Oke.
Bisa juga terjadi penuaan pada bibir. Nah ini nih, lihat ya, yang kemarin kita bahas adanya kerutan-kerutan pada bibir tuh yang kayak gimana sih, yang kayak gini. Jadi umurnya belum tua, tapi bibirnya udah kayak orang tua, ya. Bagian atasnya menipis, di sininya cupid bawahnya menipis, di sininya makin mendelep ke dalam, terus ada keriputnya, terus kayaknya tuh banyak banget keriputnya di dalam bibirnya. Ini penuaan nih. Penuaan itu jadi di dalam sini tidak cukup air, dia tidak cukup kadar lemak di dalam bibirnya, kemudian dia kena paparan sinar matahari dan lain sebagainya. Apa itu jojoba oil? Jojoba oil ini, minyak jojoba tuh udah dikenal dari dulu. Tapi biasanya itu untuk membantu mengatasi rambut yang kering, rambut yang rusak, itu jojoba oil. Nah, jojoba ini juga memiliki fungsi yang sama. Jadi dia bisa memperbaiki keadaan bibir yang kering. Apa sih bedanya antara lip balm dan lip serum? Kalau lip balm itu dominannya itu adalah lilin, wax. Makanya kalau kalian pakai itu kan kayak ada lilin-lilinnya ya. Tapi kalau kita bentuknya itu liquid. Di dalamnya mengandung jojoba oil. Dia yang berfungsi untuk menghidrasi dan kaya kandungan vitamin E dan vitamin B. Tadi saya udah jelasin bahwa nggak enaknya jadi bibir tuh dia nggak punya bahan-bahan perlindungan yang optimal seperti pada kulit. Jadi kalau kena sinar matahari, kena polusi, kena segala macam yang oksidannya tinggi, dia nggak bisa tuh nanggulangin. Oleh karena itu kita masukkanlah antioksidan di sini, terkandungnya di vitamin E dan B yang ada di jojoba oil gitu ya. Ini merupakan antioksidan untuk mengunci kelembapan dari bibir sehingga kelembapan bibirnya pun terjaga. Intinya itu, jaga kelembapan bibir maka merahnya itu akan merona dari dalam. Ketika bibir itu sehat, maka dengan sendirinya dia akan merah. Gitu ya, bukan berarti kita masukkan adanya lip tint dan lain sebagainya, enggak. Dia mengubahnya dari suhu dan dari jojoba oilnya. Ketika dia sudah menjaga kelembapannya ditarik sama dia dijaga, maka kulit bibirnya pun akan terhidrasi, merah merona, jadi terlihat cerah gitu ya. Terlihat ada udah itu tentang jojoba oil.